Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tentunya hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini karena kita sudah berada di ujung bulan Dzulhijjah. Artinya beberapa langkah lagi kita akan masuk di tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah, bulan Muharram. Tentu bulan Muharram ini adalah bulan yang penuh dengan sejarah. Kalau kita mau mengupas tentang bulan Muharram ini, memang syarat dengan sejarah. Tapi bukan itu yang kita akan bahas di malam hari ini. Kita akan membahas sisi tauhidnya di bulan Muharram ini. Karena kita tahu bahwa di perkembangan pemahaman di masyarakat, khususnya di daerah Jawa dan umumnya juga mungkin merembah ke daerah-daerah yang lainnya kan gitu. Tapi fokusnya di daerah Jawa. Bulan Muharram itu dikesankan sebagai bulan yang penuh dengan keramat. Tentu ada alasan yang mendasari mereka kan itu. Saya membaca satu artikel itu. Kenapa kemudian bulan Muharram itu menjadi bulan keramat? Bahkan oleh sebagian masyarakat Jawa, khususnya daerah-daerah keraton, baik Jogja ataupun Solo gitu ya. Itu sangat kental keramatnya itu. Dan dikesankan bahwa bulan Muharram itu bulan pembawa siang. Ada yang mengatakan bahwa dahulu setelah terjadinya kerajaan Mataram gitu ya, katanya sih. Jadi bulan Muharram itu bulan mulia menurut pihak kerajaan. Sehingga mereka menjadikan bulan Muharram itu bulan perayaan bagi orang-orang yang memiliki kekayaan, para raja, para menteri dan begitu seterusnya. Kalau mereka melakukan acara-acara semacam pernikahan atau yang semacamnya, itu sebuah kemuliaan bagi mereka. Dan rakyat biasa tidak bisa menirunya. Jadi kalau sampai meniru itu akan kualat. Sehingga akhirnya keyakinan tentang kualatnya orang-orang yang melakukan aktivitas di bulan Muharram itu terus berkembang menjadi sebuah budaya. Makanya banyak orang yang mau menanam saham di bulan Muharram tak jadi, takut bangkrut. Gitu ya. Mau membangun rumah di bulan Muharram tak jadi, takut roboh. Mau menikahkan putrinya di bulan Muharram tak jadi, nunggu bulan depan karena nanti takut cerai. Macam-macam ya. Jadi kesankan bulan Muharram itu sebagai bulan sial. Bahkan disebutkan juga dalam kepercayaan masyarakat Jawa itu, bulan Muharram itu kan disebut bulan Suro ya oleh mereka itu. Jadi mereka mengatakan sebagian mistiknya nih, tahayulnya lah bahasa kitanya atau khurafatnya. Jadi bulan Muharram ini sebagaimana penanggalan Jawa, itu kan juga termasuk tahun baru dalam budaya Jawa. Jadi hampir mirip dengan budaya Islam juga, tahun baru Islam kan ya. Dan budaya Jawa juga sama, bahwa bulan Syura itu juga tahun baru. Jadi mereka mengatakan bahwa bulan Syura juga ini digunakan sebagai awal penanggalan dalam jagat gaib katanya.
Jadi mereka mengatakan bahwa alam para makhluk halus seperti jin, setan, siluman dan begitu seterusnya, dan juga arwah-arwah leluhur, konon katanya. Ini kan konon ya, ini kan keyakinan mereka ya. Jadi mereka itu sedang melakukan seleksi alam katanya. Ada seleksi alam pula. Ini mereka mengatakan seperti itu. Makanya orang-orang tua dulu, saya pun heran ya kan. Saya orang Jawa Barat, saya masih kecil-kecil masih ingat kalau datang bulan Syuro atau bulan Muharram itu banyak orang-orang tua itu yang merendam keris. Jadi keris-keris peninggalan zaman Belanda tuh, zaman perang Belanda. Itu di Jawa Barat tuh, di tempat saya, kalau datang bulan Syuro itu orang-orang tua dulu itu mereka merendam keris. Jadi keris-keris pusaka itu direndam. Rupanya ada keyakinan tadi. Karena untuk membuang sial yang datang dari alam-alam gaib tadi, yang sedang menyeleksi alam tadi. Nah ini kan keyakinan khurafat, ikhwan. Nanti saya akan jelaskan macam mana bulan yang mulia dikesankan bulan khurafat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lain pula orang-orang Iran. Kalau tadi kan orang Jawa, ini loncatnya jauh kali nih, sampai ke negara Iran. Orang-orang Syiah di Iran itu justru kalau datang bulan Muharram, terutama tanggal 10 bulan Muharram, mereka mengadakan acara berkabung namanya. Kalau orang Cina itu kan buat acara Imlek kan senang-senang tuh, nyalain kembang api gitu kan, makan-makan, senang-senang lah kalau orang Cina ketika Imlek itu. Ini orang Iran pula sedih-sedih ya, terbalik, yang satu senang, yang satu sedih pula kan itu ya. Karena orang-orang Syiah itu kalau datang bulan Muharram, mereka akan membuat acara memukul-mukul badan mereka. Untuk melihat di YouTube tuh, bagaimana mereka itu kemudian rame-rame membawa pedang, membawa besi, membawa pisau, membawa apalah pokoknya, rantai, kemudian dipukul-pukulan di badan. Tidak laki-laki, tidak perempuan, bahkan anak bayi yang digendong saya diketuk kepalanya biar keluar darahnya. Coba ya, untuk apa acara seperti ini? Rupanya setelah kita baca dan kita tanya kepada orang alim bahwa orang Syiah melakukan seperti ini di bulan Muharram itu karena sebuah keyakinan bahwa mereka sedang menebus dosa. Dosa apa yang mereka lakukan? Bukan dosa mereka, tapi dosa kakek buyut mereka. Jadi kakek buyut mereka tidak bisa menyelamatkan Husain putra Ali saat terjadi pembantaian sadis di Karbala. Jadi kita tahu bahwa Husain itu dia akan diundang oleh orang Kufah saat kekhilafahan Yazid bin Muawiyah. Karena kan orang-orang Kufah itu tidak suka dengan Yazid, mereka suka dengan Husain. Tapi kan yang berkuasa ketika itu kan Yazid putra Muawiyah. Mereka hendak menggeser kepemimpinan Yazid dengan Husain ibn Ali, cucu Nabi. Maka mereka pun mengirim surat ke Madinah, dan suratnya tidak kira-kira banyak sekali, menunjukkan dukungan orang-orang Kufah kepada Husain. Berangkatlah Husain ini. Dia tidak tahu bahwa akan terjadi pembantaian dengan 70 keluarganya. Ya diantaranya istrinya, anaknya, putra-putra Hasan, pokoknya semua cucu cicit Nabi dibawa semua oleh Husain. Ketika sampai di Karbala, maka Husain pun bertanya, ini daerah apa ini? Maka orang-orang mengatakan Karbala ya imam. Kata Husain, wallahi karbun wa bala. Demi Allah ini akan terjadi hal-hal yang menyedihkan dan akan terjadi bencana besar. Rupanya betul, Husain pun dibantai dan keluarga Nabi SAW di Karbala sebanyak 70 orang tuh. Dan tidak tersisa turunan Husain kecuali satu yang selamat, namanya Zainul Abidin atau Ali putra Husain, putra Ali putra Ibn Abi Thalib. Maka siapapun yang menasabkan dirinya kepada Husain maka harus dari jalur satu ini,
namanya Ali ibn Husain. Kalau ngaku keturunan Nabi gitu ya dari jalur Husain, maka harus lewat jalur Ali bin Husain. Karena itu yang selamat di Karbala. Dan juga 2 putra Hasan yang selamat. Jadi kalau dari Husain, 1 putra yang selamat namanya Zainul Abidin atau Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Ya. Karena di zaman itu kan Syiah belum ada keyakinan, masih dalam bentuk gerakan. Setelah kematian itu mereka membuat gerakan politik yang disebut dengan gerakan Awabi, orang-orang yang bertobat karena mereka tidak bisa apa-apa saat terbantainya Husain. Akhirnya mereka lah yang membantai setiap para pembunuh Husain. Lah orang-orang Syiah hari ini apabila datang bulan Muharram, maka mereka melakukan upacara ingin menebus dosa nenek moyang mereka. Ini kan keyakinan aneh ya. Itu sama dengan orang Nasrani berkeyakinan bahwa disalibnya Isa itu karena menebus dosanya Nabi Adam. Adam itu kan dikeluarkan dari surga karena bermaksiat. Jadi Isa disalib itu untuk apa? Menebus dosa Nabi Adam. Lah, kok bisa dosa orang lain ditanggung sama kita? Makanya Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang itu tidak menanggung dosa orang lain. Kenapa kemudian dalam rangka menebus dosa orang kan gitu? Dosa kita aja banyak, mau nebus dosa orang pula kan? Enggak masuk di akal. Ya. Tapi masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang kita ingin soroti adalah cerita-cerita yang pertama, cerita-cerita khurafat tadi yang datang dari Jawa yang melebar kemana-mana ya. Wallahu alam hari ini mungkin sudah kurang ya. Tapi masih ada juga kok acara-acara ritual tertentu yang dilakukan di sana, seperti contohnya ruatan. Itu masih ada tuh. Ruatan kan untuk membersihkan. Ya, ada itu. Terutama masih ada ruatan itu. Kononnya kan membersihkan itu. Ruat itu artinya bersihkan gitu. Kemudian juga kirap kerbau itu masih ada. Kirap kerbau Kiai Slametnya di Solo itu. Saya lihat di YouTube itu aneh gitu, karena itu kerbau itu diyakini keramatnya. Jadi kalau menyentuh, memegang itu dapat berkah katanya. Bahkan kotorannya saja itu penuh dengan berkah. Banyak kemudian yang mengambil kotorannya untuk dibawa pulang ke rumah. Untuk apa? Untuk ngepel rumah. Dipel rumah itu. Lihatlah di YouTube. Dipel rumah itu dengan kotoran kerbau bule itu. Katanya membawa berkah. Kalau menurut saya bukan berkah, bau yang ada kan. Mana ada berkah? Bau lah yang ada, rumah dikasih tai kerbau pula kan. Tapi begitulah kan gitu. Keyakinan masih ada. Atau larungan membuang kepala kerbau di pantai laut selatan dan begitu terus kan masih ada budaya-budaya seperti itu kan. Apa maksudnya coba? Mereka memaksudkan tadi bahwa menganggap bulan Muharram itu bulan sial dengan cara ritual-ritual seperti itu. Mereka meyakini itu membuang sial kan. Nah ini kan masalah besar ya Pak. Baik, kita akan jelaskan apa itu bulan Muharram. Muharram itu sendiri secara bahasa itu artinya yang diharamkan. Jadi bulan yang diharamkan itu Muharram itu artinya. Apa yang diharamkan? Yang diharamkan dalam bulan Muharram adalah al-qital, dilarang berperang. Jadi orang-orang jahiliyah dahulu mereka memuliakan bulan Muharram itu. Dan kemuliaan bulan Muharram itu juga dimuliakan dalam Islam. Sehingga turunlah surah At-Taubah ayat 36. Anda bisa baca surah At-Taubah ayat 36 untuk menunjukkan tentang kemuliaan bulan Muharram. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat sakral, sangat suci, sangat mulia di hadapan Allah. Lah salah satunya bulan Muharram. Jadi yang dilarang di bulan Muharram itu adalah berperang. Yang dilarang itu adalah berperang. Karena di masyarakat tadi yang saya jelaskan itu ada orang yang masih takut untuk melakukan hajatan pernikahan.
Ada orang yang takut untuk menanam modal. Ada orang yang takut untuk membangun rumah. Ada orang yang takut untuk melakukan safar dan lain sebagainya. Itu tidak terlarang di bulan Muharram. Yang dilarang itu perang. Itu berdasarkan nas Quran tuh. Yang dilarang itu berperang bulan Muharram itu. Adapun aktivitas yang lain layaknya bisa dilakukan di bulan-bulan yang lainnya, maka di bulan Muharram bisa dilakukan. Kalau menikah di bulan yang lain boleh, di bulan Muharram juga boleh. Kalau nanam modal di bulan lain boleh, kenapa di Muharram kemudian takut kalau seandainya tertanam di situ kemudian akan bankrupt? Ini keyakinan dari mana? Ini sama dengan mencela waktu. Dan ini tradisi orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu kalau mereka mengalami kebangkrutan, mengalami musibah gitu ya. Orang-orang jahiliyah itu mereka kemudian menyalahkan waktu. Mereka menyalahkan waktu. Waktu yang disalahkan. Makanya kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. Allah katakan apa? Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Mereka orang-orang jahiliyah musyrik berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, tidak ada yang membinasakan kita melainkan perjalanan waktu. Lihat orang-orang jahiliyah ini, mereka menasabkan bahagia celaka kepada waktu. Jadi kalau seandainya kemudian ada orang menganggap bulan Muharram ini bulan sial, itu sama dengan menyialkan waktu. Atau bulan selain Muharram itu adalah bulan hoki, berarti seolah-olah menasabkan keberuntungan itu kepada waktu. Waktu itu tidak bisa apa-apa. Waktu itu loh makhluk. Dia tidak bisa apa-apa, dia tidak mungkin mendatangkan manfaat ataupun mencegah madarat. Karena yang mendatangkan manfaat dan mencegah madarat itu hanya Allah yang menciptakan waktu, bukan waktunya. Makanya kenapa sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, la tasubbud dahra. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, la tasubbud dahra fa innama ana dahru. Jangan kalian mencela waktu, karena akulah yang membolak-balikan waktu, kata Allah. Jadi mafhumnya kalau kita mencela hari, mencela bulan, mencela tahun, hakikatnya kita mencela yang menciptakan hari, menciptakan bulan dan menciptakan tahun. Karena masih ada di masyarakat itu, ikhwan, kalau mau kawin itu masih tanya hari, tanya bulan. Ya kira-kira kalau mau nikah ini bulan apa ya yang bagus? Semua bulan bagus, semua hari bagus. Tidak ada hari jelek, hari bagus, bulan jelek, bulan bagus. Semua hari, semua bulan, semua tahun itu bagus. Ingat ya. Kenapa demikian? Karena Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakan, ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Berarti kalau kita menganggap ini bulan tak bagus, berarti sama dengan mencela yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Ya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan yu'dzini ibnu Adam. Allah berfirman, manusia telah menyakiti aku, kata Allah. Bagaimana cara menyakiti Allah? Yasubbud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Dia mencaci maki masa, padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa, akulah yang mengatur adanya siang dan malam, kata Allah. Berarti kalau menganggap bulan Muharram ini bulan sial, berarti hakikatnya kita telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah ya. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, Muharram ini bulan mulia. Saking mulianya sampai tidak ada bulan dalam setahun yang dinasabkan atau diidhofahkan ataupun disandarkan kepada Allah selain bulan Muharram. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika bicara soal perintah puasa, nanti karena di bulan Muharram itu kan ada puasa namanya puasa Asyura kan itu ya. Tapi secara umum puasa di bulan Muharram itu sangat dianjurkan.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siyamu afdalus siyami ba'da Ramadan. Afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram, kata Rasul. Kan Rasul ditanya tuh, Rasul, seafdal-afdalnya salat setelah salat wajib itu apa? Rasul, seafdal-afdalnya puasa setelah Ramadan itu apa? Maka Rasul menjawab, seafdal-afdalnya salat setelah salat wajib adalah tahajud, salat malam. Dan seafdal-afdalnya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Lihat, Rasul katakan di bulan Allah. Kemudian Rasul mengatakan bulan Muharram. Jadi kalimat syahrullah, bulan Allah ini hanya dinisbatkan kepada Muharram saja. Ketika sesuatu disandarkan kepada Allah, berarti sesuatu itu mulia, ikhwan. Contoh umpamanya Baitullah, rumah Allah. Masjid ini kan rumah Allah, tapi maksudnya adalah Baitullah di sini Ka'bah. Ketika Ka'bah itu disandarkan kepada Allah, maka Ka'bah menjadi mulia. Nah, sama juga ketika bulan disandarkan kepada Allah, maka bulan itu menjadi mulia. Baitullah yang satu di sini syahrullah, bulannya Allah. Jadi bulan Muharram itu bulannya Allah, bulan yang sangat mulia. Macam mana bulan yang sangat mulia yang diidhofahkan kepada Allah dianggap bulan sial? Aneh kan itu. Ini bulan mulia, kenapa jadi bulan sial? Jadi tidak ada yang sial itu. Yang sial itu kamu, bukan bulannya. Jadi jangan menisbatkan kesialan kepada bulan mulia. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat sisi sejarah ya. Sisi sejarah ya. Tanggal 10 bulan Muharram atau disebut dengan kan orang Jawa mengistilahkan dengan bulan Syuro. Syuro itu diambil dari Asyura, angka 10. Karena mereka menganggap tanggal 10 di bulan Muharram itu kan sakral. Kita lihat sejarah. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika berada di Mesir. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ma'ruf, nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Dia ulul azmi, dia kalimur rahman, nabi yang banyak diajak bicara oleh Allah. Dia pun nabi yang paling kondang dari nabi-nabi Bani Israel. Jadi ketika tidak mungkin Nabi Musa mendakwahkan dakwah tauhid di tengah-tengah Bani Israel yang sedang dicengkram perbudakan oleh Firaun, maka Musa pun ingin membebaskan Bani Israel dari cengkraman Firaun dengan cara apa? Hijrah. Dibawalah Bani Israel kemana? Ke Palestina. Tujuannya adalah tanah perjanjian ya. Nah, ketika Firaun mengetahui bahwa Musa itu akan membawa seluruh Bani Israel hijrah ke tanah perjanjian di Mesir, Firaun tidak terima. Makanya Firaun pun membawa pasukan untuk menghalangi dan mencegat Musa membawa Bani Israel. Nah, ketika kemudian Nabi Musa dengan Bani Israel sudah berangkat dari Mesir, rupanya terhalang dengan Laut Merah. Antum yang pernah umroh ke Jeddah itu kan nampak Laut Merah itu ya. Jadi Nabi Musa dan pasukannya atau Bani Israel terhalang dengan Laut Merah, sementara di belakang mereka tentara Fir'aun, dan sudah nampak sehingga Bani Israel mengatakan kepada Musa, wa inna lamudrakun, wahai Musa, lihat tentara Fir'aun sudah melihat kita, sementara di hadapan kita lautan, mau pergi kemana kita, katanya. Ini sama dengan bunuh diri namanya. Tapi Musa meyakinkan Bani Israel dan mengatakan, inna ma'iyallah, saya tenang, kebersamaan kita dengan Allah, pasti Allah carikan jalan keluarnya, katanya. Maka ketika itulah Allah perintahkan Musa untuk memukul tongkatnya. Dipukul tongkat, terbelahlah lautan menjadi 12 jalan. Ya, kenapa 12 jalan? Karena Bani Israel 12 kabilah. Ya. Lewatlah kemudian 12 kabilah dari 12 jalan itu. Setelah kemudian Bani Israel dan Musa sudah berada di ujung Laut Merah, sementara Fir'aun menyusul dan disangka jalan sampai di tengah lautan, tiba-tiba Musa pun diperintah untuk memukul kembali lautan. Rupanya lautan itu bersatu kembali dan menenggelamkan Fir'aun. Peristiwa tenggelamnya Fir'aun ini terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Jadi tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Dan itu disaksikan oleh Musa dan Bani Israel.
Saking bersyukurnya, saking senangnya Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa memerintahkan seluruh Bani Israel untuk berpuasa. Itulah yang kita kenal dengan puasa Asyura. Ya. Karena ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Ketika itu umat Islam belum punya ibadah puasa, belum ada ibadah puasa. Ketika sampai di Madinah tahun pertama Hijriah, melihat orang Yahudi sedang berpuasa, kan Rasul tanya kan, puasa apa kalian ini? Kata orang Yahudi, ini puasa karena rasa syukur kami, Nabi kami diselamatkan, Nabi Musa. Oh, Rasul melihat alasannya, masuk di akal. Apa kata Rasul? Kalau alasan kalian berpuasa karena memuliakan Nabi Musa, Nabi kalian, maka aku lebih berhak menghormati Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka Rasul pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat berpuasa, bahkan anak kecil pun disuruh berpuasa untuk latihan puasa. Dan itulah puasa wajib pertama sebelum ada Ramadan, tanggal 10 bulan Muharram. Baru setelah tahun kedua Hijriah ada perintah puasa Ramadan. Maka kewajiban puasa Asyura dimansuh, dihilangkan menjadi sunnah. Karena Islam sudah punya Ramadan kan? Ya. Lah dari sini kita tahu bahwa konteks sejarah mengatakan bahwa tanggal 10 bulan Muharram itu adalah konteksnya bersyukur, bersenang-senang. Karena Nabi Musa kan senang diselamatkan dari Fir'aun. Kenapa kemudian konteksnya bersyukur karena bersenang-senang dijadikan bulan Muharram sebagai bulan sial? Kan aneh gitu kan. Harusnya senang, kok jadi susah pula. Sial kan membawa susah kan. Itu kan berbeda dengan sejarah jadinya. Sehingga orang mau nikah nggak jadi takut susah. Ya, orang mau mau nanam modal nggak jadi takut bankrupt. Pokoknya dunia saja itu kesannya itu. Padahal konteks sejarah ini bulan Muharram itu harusnya kita bersenang-senang. Itu kalau dilihat dari sisi sejarah kan itu ya. Jadi tidak benar kalau seandainya bulan Muharram itu bulan sial, bulan yang membawa madarat dan begitu seterusnya. Yang ada justru kita diperintahkan untuk banyak berpuasa. Dan puasa yang paling afdol itu adalah puasa di bulan Muharram. Jadi kalau antum puasa Senin Kemis di bulan Muharram, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud di bulan Muharram itu, maka puasa-puasa sunnah yang dilakukan di bulan Muharram itu seafdol-afdolnya puasa setelah Ramadan. Wabil khusus tanggal 10 namanya puasa Asyura, tanggal 10 tuh ya. Lah di ujung hayat Nabi SAW ketika selesai haji wada, sahabat datang kepada Rasul. Rasul, kalau kita puasa tanggal 10 kok kayaknya risih. Orang Yahudi juga puasa katanya. Berarti puasa kita sama-sama nih. Gimana ini? Maka Rasul mengatakan, ya sudah, tahun depan kata Rasul kita puasa tanggal 9 juga. Untuk menyelisihi Yahudi, maksudnya tanggal 9 tanggal 10 gitu ya. Tapi sayang setelah tahun depan Rasul keburu meninggal. Tidak sempat puasa tanggal 9, Rasul keburu wafat. Tapi para ulama fikih mengatakan bahwa walaupun Rasul tidak melakukan puasa tanggal 9, tapi kan sudah akan melakukan karena dia bercita-cita kan untuk menyelisih orang Yahudi. Maka ulama kemudian menjadikan 3 kaifiyah, 3 cara ketika berpuasa tanggal 10 itu. Pertama, tanggal 10 saja. Yang kedua tanggal 9 dan 10, dan yang ketiga bisa 3 hari berturut-turut, 9, 10 dan 11. Ya, jadi 3 caranya ya, tanggal 10 saja atau 9 10 atau 9 10 11. Itu dalam uraian ulama fikih gitu ya. Nah ini diantara bantahan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang penuh dengan keramat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara kesimpulan ini. Karena begini ikhwatu fiddin, bagaimanapun yang namanya khurafat, karena kan banyak khurafat kan, banyak kali khurafat. Yang terakhir ini ya isu Mama Gufron ini kan, yang bisa ngomong dengan semut, bisa ngomong dengan jin, dengan malaikat, dengan bahasa maqali rahmatan inna maqali rahmatan dan begitu seterusnya gitu kan. Yang konon itu bahasa Suryani, padahal itu bukan bahasa Suryani, itu lebih ke bahasa Arab TKW. Itu tahu bahasa Arab TKW?
Orang yang belum pernah belajar bahasa Arab kerja di Arab. Bahasa Arabnya kayak gitu tuh. Inna rahmatan maqoli, inna rahmatan maqoli itu. Karena bahasa Arab sendiri nggak kena. Kalau dikatakan bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu harus mufid. Bukan hanya sekedar terangkai dari beberapa kalimat Arab kemudian dirangkai, tapi lebih daripada itu harus mufid. Syarat bahasa Arab itu harus mufid. Mufid itu apa? Dipahami maknanya. Kalau tidak dipahami maknanya bukan bahasa Arab. Coba siapa yang bisa memahami inna maqali rahmatan Indonesia, Mekah, Madinah, macam-macam tuh? Siapa yang tahu? Dia aja yang tahu kan? Murid-muridnya nggak tahu. Murid-muridnya nggak tahu, harus tanya dulu apa gitu. Ini kan khurafat sebenarnya. Itu bahasa itu diciptakan dia sendiri. Itu bukan bahasa Suryani. Karena bahasa Suryani bukan kayak gitu. Apalagi bahasa Suryani kan sudah punah. Apalagi dengan kesombongan murid-muridnya mengatakan tidak ada yang bisa menguasai bahasa Suryani setelah dicek satu dunia kecuali Mama Gufron. Wah, sombong kali. Itu sombong sekali, mana ada. Ada yang masih menggunakan bahasa Suryani kan masih ada, terutama orang-orang Nasrani ortodok yang ada di Suriah dan sekitar itu masih menggunakan kan itu. Enggak ada makoli kayak gitu kan itu. Berarti kan ini kan rancangan bahasa dia saja. Apalagi kok dia bisa berdialog dengan kuburan dengan bahasa makolinya, berdialog dengan semut, berdialog dengan jin, berdialog bahkan bisa SMS kepada Allah dengan makolinya. Kan aneh kan? Itu kan khurafat, ikhwan. Yang saya heran itu bukan masalah kalau orang buat khurafat itu sih banyak kan. Tapi betul kata orang Arab itu, likulli sakitin lakin. Setiap barang jatuh itu ada yang mungut. Artinya sesat apapun orang itu mendakwahkan dakwah kesesatan, ada saja pengikutnya. Itu masalahnya. Jadi kan ada aja pengikutnya. Yang saya herankan itu pengikutnya pakar-pakar baca kitab pula. Aneh kan itu. Ya entah apa maksudnya, tapi ini bisa menyesatkan orang karena khurafat semuanya isinya. Khurafat ya kawan. Ya, lama-lama dia aku nabi pula. Karena sudah ada mengarang-arang ke situ kan. Dengan mengarang-arang hadis palsu dinasabkan kepada Rasul. Itu berkali-kali dia menyebutkan hadis Nabi, kemudian menyebutkan kalimat inna maqali rahmatan. Tidak ada di induk hadis itu lafaz hadis seperti itu, tidak ada. Cek Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, tidak ada kalimat itu. Hanya dia aja ngarang. Nah ini kan khurafat-khurafat seperti ini masih ada dan dipercayai masyarakat, itu yang heran saya. Padahal dunia ini orang sudah bahasa sudah sampai ke bulan bahasanya kan. Masih ada saja orang percaya seperti ini. Nah ini karena tadi rendahnya pengetahuan akidah kita, rendahnya pengetahuan tauhid kita, sehingga mudah saja dibohongi orang-orang yang mencari dunia. Hakikatnya kan maksud mencari dunia. Saya katakan dia lebih ke orang gila dibandingkan orang waras sebenarnya. Betul ya. Karena semua ajarannya menyimpang dari Islam. Alhamdulillah ya. Wallahu a'lam. Taib, sebelum saya tutup kalau ada yang bertanya silakan. Jadi orang baik ya. Kodam. Kodamnya siapa? Ini kemana kita sempat ngecek tuh? Kosong ya. Kosong. Cek kodam. Itu pusatnya sih. Bukan kosong sih itu pusatnya. Ya, istilah kodam itu kan istilah jin korin sebenarnya. Istilah kodam itu bahasa kita kodam, bahasa Arabnya khodam, pakai kho. Khodama itu artinya membantu. Khodim itu pembantu. Jadi kalau pembantu rumah tangga itu khadim namanya. Jadi kalau jin yang bantu kita ini
katanya kodam. Kalau bahasa kita kan kadang-kadang diplesetkan, kodam jadi kodam gitu ya. Mungkin maksudnya jin korin. Karena jin yang melekat pada diri kita cuma satu, jin korin saja. Ada, antum ada. Ya. Semua orang punya jin korin. Dan tidak bisa lepas jin korin dari badan kita sampai kita wafat. Bisa dilihat. Hah? Bisa dilihat. Nggak bisa. Gimana caranya melihat jin? Ya. Kecuali celana jin bisa. Tapi kalau jin nggak bisa dilihat. Kenapa? Karena teks Al-Quran yang mengatakan, di mana Allah mengatakan, innahu huwa wa qabiluhu innahum yarakum innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Sesungguhnya dia melihat kalian, dia dan kabilahnya, iblis dan kabilahnya, dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Mereka melihat kita, kita pula tak melihat mereka. Tapi keadilan Allah akan dibalik kelak pada hari kiamat, di mana kita melihat mereka, mereka tak bisa melihat kita. Di dunia ya, mereka melihat kita, kita tak bisa melihat mereka. Tapi di akhirat Allah balik sebagai bentuk keadilan. Ya. Makanya kalau katakan ngecek kodam-kodam itu dusta, sangat dusta. Gimana caranya? Ya, kan? Subhanallah. Jadi tidak bisa. Ya mungkin kalau dalam dunia perdukunan bisa saja, permainan syaitan kan gitu ya. Dalam dunia perdukunan kan bisa saja. Karena antar jin dukun dengan jin orang itu bisa connect. Umpamanya gini, ada seseorang jadi dukun, antum datang ke dukun, dukun langsung tahu kamu anaknya si Anu ya katanya. Kok tahu Pak Dukun? Tahulah. Kamu kerja di sini ya? Kok tahu Pak Dukun? Tahu. Kamu begini ya? Kok tahu? Tahulah. Nah, kenapa bisa tahu juga? Baru kenapa tahu? Ya. Karena dukun itu punya jin. Sementara kita juga punya jin. Jadi jin dukun dengan jin kita itulah namanya in for jin. Jadi jinnya itu ngasih informasi. Jadi ngasih informasi, jadi kita tahu dukun. Tapi apa yang kita tidak tahu, jin yang ada pada kita pun tidak tahu. Apa yang kita tahu, jin yang ada pada diri kita tahu. Contoh nih kasus. Di zaman dulu ada namanya Khalifah Zalim, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Itu hafal Quran tapi pembunuh. Ya, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu hafal Quran tapi pembunuh bengis. Jadi satu hari dia ngobrol dengan dukun, ada hadapan dengan dukun. Kemudian sambil ngobrol Hajjaj itu ngitung batu, 1, 2, 3 kerikil sampai ada 10 batu. Dukunnya tidak tahu. Langsung kemudian digenggam dan dikatakan, berapa ini? Kata dukun 10. Betul 10. Ya. Dah ngobrol lagi. Udah Hajjaj langsung ngeruk batu, nggak dihitung lagi. Dia aja nggak tahu isinya. Ini berapa? Bingung dukunnya. Ya. Dari sini kata para ulama, jin yang ada pada dukun itu dia mengetahui apa yang kita ketahui. Kalau kita tidak tahu, dia pun tak tahu. Ya. Kalau kita tidak tahu, dia pun nggak tahu. Pada diri kita tidak tahu. Karena jin itu tidak tahu yang gaib. Sama dengan kita tidak tahu, malaikat aja nggak tahu yang gaib. Makanya dukun tuh tebak-tebakan aja tuh. Antum ajak makan di rumah antum dukun itu, lauknya taruh di dalam nasi, si nampan, tapi kambingnya tutup sama nasi. Makan Pak dukun. Kalau dia tanya mana lauknya, berarti dukun palsu. Tak tahu lauknya di bawah nasi kan? Ya. Tapi kalau betul ini apa namanya dukun asli pasti tahu ya. Ini lauknya kamu taruh ya. Nah itu ngetes dukun kayak gitu. Nah, jadi intinya ngecek kodam itu nggak perlu dicek, apa yang dicek pula. Pak, fungsi jin koren itu apa Pak? Di tubuh manusia. Jin koren itu jahat. Dialah yang memberikan waswas untuk berbuat maksiat. Tidak ada jin yang baik yang pada tubuh kita ini. Makanya Rasulullah SAW ditanya, termasuk kok ada jinnya wahai Rasul? Ya, termasuk aku. Tetapi kata Rasul,
Akan tapi jinku itu aslam. Kalimat aslam ini jadi perdebatan ulama. Apa maksudnya? Apakah yang dimaksud aslam itu masuk Islam? Apakah yang dimaksud aslam itu artinya tunduk kepada Nabi? Khusus jin Nabi saja tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi polemik di sini. Makna aslam di sini. Ada mengatakan Islam berarti jin satu-satunya yang korin yang masuk Islam itu jin Rasul saja. Selain Nabi tidak ada yang Islam, semua kafir. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, maksud aslam di situ bukan Islam, karena jin korin tidak mungkin masuk Islam. Tapi Rasul bisa menundukkan sehingga dia tidak bisa apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita bisa rasakan kok kita ini punya korin atau tidak punya korin. Kalau perasaan kita ingin maksiat, nah berarti itu jin korinnya tuh yang ngasih was-was, melangkah ke situ, melangkah ke situ. Tapi kalau seandainya jinnya perasaan kita ingin ibadah, datang ke majelis ilmu, berarti korin dari malaikat yang menghembuskan. Kan orang punya dua korin, satu dari malaikat, satu dari kalangan jin. Iya. Wallahu a'lam. Iya. Siapa yang dicek kodamnya tadi? Kalau yang di rupiah itu yang jin kodamnya. Yang di rupiah itu jin-jin macam-macam. Orang di rupiah itu kan satu. Pertama, mungkin jin kiriman dari tukang-tukang sihir. Atau jin yang tidak dikirim, dia jin iseng aja. Karena dia suka dengan antum, makanya dia masuk ke tubuh antum. Makanya jin ada namanya jin al-asyik. Jin al-asyik ini dia jin yang menyukai manusia. Boleh jadi salah satunya alasannya sebagaimana saya baca dalam kitab Alamul Jin karya Syekh Abdullah Imam Al-Ma'bari. Jadi kalau kita masuk kamar mandi kemudian kita tidak membaca doa a'udzubillah minal khubsi wal khaba'is itu, ya, maka aurat kita tampak di hadapan jin. Tapi kalau kita baca doa tersebut walaupun kita telanjang, jin tidak akan mampu memandang aurat kita. Tapi kalau kita tidak membaca doa itu, maka jin akan memandang aurat kita. Dan kalau setiap hari dipandang, akhirnya dia jatuh cinta dengan kita. Nah, ketika jatuh cinta, maka dia tidak akan melepaskan kita. Makanya dia akan ganggu kita terus. Ya. Jadi orang yang diruqyah itu tengok jinnya. Apakah jinnya kiriman ataukah jin yang iseng-iseng masuk saja? Atau pura-pura kena jin padahal enggak, ada juga. Ya, pura-pura aja dia itu sebenarnya. Supaya sensasi aja kan. Ya, macam-macam. Nah, tapi intinya bahwa ruqyah ini bagian daripada pengobatan syar'i untuk mengusir jin tadi. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.